alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Sahabat muslim, setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, dan mustahil manusia tidak pernah melakukan dosa. Mulut kita berbicara yang tidak baik, mata kita melihat yang tidak baik, telinga kita mendengar hal-hal yang tidak baik, tangan kita, hati kita, kaki kita, dan semua anggota badan kita pasti pernah melakukan suatu dosa. Dan kita mesti tahu bahwa setiap dosa yang pernah kita lakukan, meskipun itu adalah kecil, maka itu akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Jaljalah, surat ke-99 ayat 7 sampai ayat 8. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan sebesar darrah. Darrah itu adalah gambaran yang paling kecil, biji sawi ataupun lebih kecil daripada itu, yang kita menganggap bahwa perbuatan itu sepele, perbuatan itu tidak berbahaya. Ternyata ikhwatiman rahimakumullah, perbuatan kita itu meskipun sepele akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan juga perbuatan jelek yang kita lakukan, maka itu pun akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menganggap perbuatan itu adalah perbuatan yang sepele, perbuatan yang tidak apa-apanya, yang tidak bahaya sama sekali. Tapi kita harus tahu bahwa segala apapun perbuatan kita, baik itu baik ataupun jelek, kecil dan besarnya, tentu akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim, kalau kita introspeksi diri, muhasabah diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, tentu kita tidak akan menghitung-hitung dosa yang pernah kita lakukan. Saking banyaknya gitu. Secanggih apapun, sepintar apapun orang, tidak mungkin bisa menghitung dosa yang pernah dia lakukannya. Gambarannya seperti halnya pasir yang ada di lautan, banyak sekali, sehingga kalkulator, profesor, doktor tidak mungkin bisa menghitung pasir yang ada di lautan tersebut. Begitu pula dosa kita, saking banyaknya dosa yang pernah kita lakukan, dari mata kita, mulut kita, kemudian telinga kita, tangan kita, dan sebagainya. Jadi saking banyaknya perbuatan dosa, kita tidak bisa menghitungnya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Allah senantiasa mencintai hambanya. Allah senantiasa memberikan solusi kepada kita semua. Ya. Allah pun mengerti, paham betul bahwa manusia itu tidak terlepas dari salah dan dosa. Untuk itu Allah menyiapkan amalan-amalan yang akan menghapus dosa-dosanya itu. Di antara amalan yang akan menghapus dosa kita, maka itu terdapat di bulan Dzulhijjah, artinya yang insya Allah kita sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah tersebut. Di bulan Dzulhijjah tersebut ada yang namanya saum Arafah. Ada hadis yang diriwayatkan Abu Qatadah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dari Abu Qatadah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asyamu yaumi Arafah ahasibu 'alallah. Saum Arafah adalah saum yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin semuanya. Kenapa? Fadilahnya sangat besar, keutamaannya sangat besar. Kata Rasulullah SAW, an yukaffiru sannata allati qablahu. Nah, saum itu akan menghapus dosa kita setahun yang kebelakang.
wasannata allati ba'dahu, dan 1 tahun ke depan. Subhanallah, dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 2 tahun. 1 tahun setelah kita melaluinya, dan 1 tahun lagi yang akan kita laluinya. Subhanallah. Dosa yang Allah ampuni 1 tahun ke belakang yaitu dosa-dosa kecil, tidak termasuk dosa besar seperti zina, kemudian membunuh, kemudian memakan harta riba dan sebagainya. Dosa-dosa besar ini tidak termasuk dosa itu, karena dosa-dosa besar itu mesti dengan cara taubat, taubatan nasuha, taubat yang sebetul-betulnya, taubat yang benar-benar taubat. Kemudian setahun ke depan, artinya kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan yang tidak baik selama setahun ke depan. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu padilahnya itu bukan hanya sebatas diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa kita, tapi ada padilah yang lain. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Rasulullah SAW bersabda, "La turaddu da'watahum." Tiga orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftiru. Orang yang melakukan saum sehingga ia berbuka. Jadi ketika kita saum ataupun puasa, maka itu adalah saatul ijabah, waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, al-madlumun, orang yang terdolimi, orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.